Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arhan Firdaus selaku penguji, yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan selaku coach, yang saya hormati Bapak Misbah selaku mentor dari peserta Ibu Yayen. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar rancangan aktualisasi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Isnaini Ramadan. Silakan sebagai coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, selaku penguji kita pada hari ini, Pak Misbah, selaku mentor Ibu Yayen. Terima kasih Pak berkenan mendampingi Ibu Yayen pada seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 75. Baik, yang kami hormati Ibu Yayen, langsung saja ya Bu, silakan presentasikan 10 menit, saya beri waktu maksimal ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus selaku penguji, yang terhormat Ibu Isnaini Ramadan selaku coach, yang terhormat Bapak Misbah Ahli Media Keperawatan selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Andi Halil Gibran selaku host. Selanjutnya saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pelayanan Informasi dan Edukasi Triase berbasis simulasi penerapan standar operasional prosedur di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoe Mautong. Saya masuk di identifikasi isu. Yang pertama, isu yang dapat saya ambil, kurang optimal penggunaan gelang pasien. Kedua, kurangnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan BPJS. Yang ketiga, keterlambatan menghidupkan mesin genset di rumah sakit. Yang keempat, lambatnya penanganan pasien di poliklinik. Yang kelima, menurunnya kepatuhan petugas di rumah sakit. Bu Yayen, langsung ke kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan. Iya, baik Pak. Untuk di rancangan kegiatan saya ini, yang kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, kepala ruangan, dan meminta dukungan dan kerjasama rekan-rekan di instalasi gawat darurat. Kemudian tahapannya yaitu yang pertama melapor ke direktur untuk izin pelaksanaan, yang kedua melaksanakan konsultasi rancangan aktualisasi kepada mentor Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoe Mautong. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan konsultasi rancangan aktualisasi kepada Kepala Ruangan IGD RSUD Buluye Napoe Mautong, dan yang keempat meminta dukungan dan kerjasama dari teman-teman kerja di IGD RSUD Buluye Napoe Mautong. Kegiatan yang kedua yaitu layanan informasi melalui pembuatan banner dan leaflet tentang triase. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama mengumpulkan bahan referensi, yang kedua mendesain leaflet dan banner, yang ketiga mencetak leaflet dan banner, dan yang keempat memasang banner. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi tentang triase di IGD RSUD Buluye Napoe Mautong kepada teman sejawat. Untuk tahapannya, yang pertama mengundang teman sejawat di IGD RSUD Buluye Napoe Mautong, yang kedua membagikan kopian SOP triase kepada teman sejawat, yang ketiga melakukan sosialisasi tentang SOP triase. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi kepada keluarga pasien tentang prosedur pelayanan triase di IGD RSUD Buluye Napoe Mautong. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama meminta izin kepada pasien dan keluarga pasien untuk melakukan sosialisasi tentang SOP triase, yang kedua membagikan leaflet yang telah dibuat, dan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang SOP triase oleh teman sejawat kepada pasien maupun keluarga pasien. Dan kegiatan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu melakukan simulasi penerapan SOP triase. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan persiapan simulasi, yang kedua melaksanakan simulasi, dan yang ketiga feedback simulasi. Untuk jadwal rancangan kegiatan aktualisasinya saya Pak, kegiatan
Yang pertama, yang melakukan konsultasi dengan atasan, mentor, kepala ruangan, dan meminta dukungan kerjasama rekan-rekan di IGD dimulai dari tanggal 18 sampai 22 Juni 2021. Untuk kegiatan yang kedua, layanan informasi melalui pembuatan banner dan leaflet tentang triase dimulai tanggal 23 sampai 26 Juni 2021. Kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi SOP tentang triase kepada teman sejawat dimulai tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang prosedur pelayanan triase dimulai tanggal 5 Juli sampai 10 Juli 2021. Dan yang terakhir, melaksanakan simulasi penerapan SOP triase dimulai tanggal 12 Juli sampai 21 Juli 2021. Terima kasih, Pak. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Baik, silakan Ibu Yayan. Maaf ya, Bu Yayan. Maaf, Bu. Oh, iya. Iya, baik. Silakan Pak Misbah selaku mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah dirancang oleh Ibu Yayan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Arhan Firdaus, SIP sebagai penguji. Yang kami hormati Ibu Isnaini Ramadan, SOS MSI, sebagai coach, dan Bapak Andi Khalil Gibran sebagai host. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja dari awal konsultasi, dari isu-isu yang disampaikan tadi, memang banyak isu yang ada di rumah sakit. Namun pada dasarnya itu kejadian-kejadian yang masih ada, tapi tidak hanya sebagian kecil seperti itu. Kemudian untuk judul yang disampaikan atau ide yang kami setujui terutama yaitu masalah pelayanan informasi dan edukasi triase ini di rumah sakit, karena ini sangat penting untuk petugas dan pasien, sehingga pada dasarnya mengingatkan kembali agar pemilahan pasien, karena triase ini sama dengan memilah pasien, Bu. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Nah, seperti itu kadang-kadang kejadian ini di IGD, keluarga pasien itu tidak paham, mereka maunya datang harus dilayani dengan baik. Nah, dengan isu yang diangkat ini, kami sebagai manajemen rumah sakit juga merasa sangat bersyukur karena kami dibantu untuk mengingatkan kembali bagaimana pentingnya triase. Nah, ini untuk terutama untuk teman-teman sejawat yang ada di IGD agar pelaksanaan triase pemilihan pasien ini lebih ketat. Itu karena dari sini banyak masalah yang bisa timbul, terutama keluarga pasien, karena tidak pahamnya sehingga biasa marah dan lain sebagainya, karena ada yang sudah masuk pertama tapi ada yang baru ditunggukan dan lain sebagainya. Kemudian dari pertemuan konsultasi awal, dari mulai kegiatan awal yaitu konsultasi, kita sudah banyak menyarankan tentang leaflet dan SOP yang sudah ada sebenarnya, Bu. Jadi di dalam rumah sakit kita juga punya SOP itu, karena kita juga sudah terakreditasi sehingga semuanya ada, dan kita mengikuti peraturan permen terbaru dalam arti regulasi untuk pedoman di IGD itu. Ya, kemudian ya biasanya karena manusianya itu sendiri atau petugas sendiri kadang-kadang ada satu dua yang mungkin sedikit lalai. Nah, itu kemudian dengan isu yang disampaikan oleh Saudari Yayan ini tentu akan banyak menguntungkan bagi kita, terutama peningkatan mutu dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian untuk kegiatan nanti insya Allah kita akan dukung semaksimal mungkin, dan kita akan tetap koordinasi dengan seksi terkait dan kepala unit agar bisa dilaksanakan dengan baik. Itu dari kami. Kami bermohon untuk tim penguji atau coach nanti diberikan banyak tambahan sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan baik kegiatan itu.
apa yang belum kami sampaikan, kami sarankan sama Saudari Yayan bisa ditambahkan. Saya rasa itu saja, Ibu, Bapak, yang kami hormati, penguatan dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak penguatan dan dukungannya. Silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian rancangan seminar siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya juga untuk hadir menemani Ibu Yayan dalam ujian seminar rancangan aktualisasi, sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di RSUD Buluye Napoe Moutong. Pak. Ya, ini agak susah penyebutannya. Ya. Terima kasih sudah memberikan penguatan dan dukungan juga Pak Mentor. Mohon nanti kerjasama dari Bapak untuk memberikan saran masukan, kemudian penguatan serta persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Yayan nantinya. Terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Ibu Yayan untuk mempersingkat waktu ya. Saran masukan saya yang pertama adalah terkait dengan cover. Nanti tanyakan sama teman-teman yang sudah saya uji sebelum Ibu Yayan terkait dengan cover ini. Kemudian di kegiatan 3 ya, itu tambahkan pembuatan undangan. Ketika kita mensosialisasikan sesuatu ya dan mengundang orang, biasakan melibatkan orang yang harus kita mengundang ya. Buatkan surat undangannya. Ya. Kemudian tambahkan kegiatan atau tahapan di mana Ibu memberikan kuesioner terkait dari pelayanan informasi dan edukasi ini. Sehingga Ibu bisa mengukur sejauh mana pelayanan informasi yang Ibu berikan apakah berhasil atau tidak. Ya, mungkin ada saran masukan juga nantinya. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan daftar pustaka di dalam laporan rancangan ini untuk menyempurnakan dari laporan ini. Maaf, mungkin itu saja. Pustakanya sudah ada. Sudah ada? Ya. Mungkin ditambahkan referensinya. Karena di dalam daftar pustaka yang Ibu sampaikan di sini, itu masih sedikit sekali. Oh, iya. Ya, Iya, Pak. referensinya. Mungkin ditambahkan referensi-referensi yang dimana menjadi patokan untuk pembuatan laporan ini. Baik, Pak. Ya, Bu Yayan ya. Kemudian mungkin itu saja saran masukan saya. Tetap berkonsultasi nanti dengan coach-nya. Minta sampaikan sejauh mana Ibu sudah melaksanakan kegiatan dan tahapannya sehingga coach tahu Ibu sudah melaksanakan sampai sejauh mana. Kemudian Ibu punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan setiap laporan mingguannya untuk terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan tahapan yang sudah Ibu lakukan. Itu mingguan Ibu laporkan. Jika Ibu terkendala dengan masalah jaringan, ya Ibu bisa tetap membuat laporannya dan menguploadnya nanti pada saat Ibu berada di kondisi jaringan yang stabil. Kemudian minta saran dan masukan dari mentor untuk Ibu mempermudah Ibu ya dalam pelaksanaan kegiatan. Saran masukan, penguatan, serta persetujuan dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan. Mohon untuk Ibu melengkapi segala evidence dan bukti yang ada di setiap tahapan kegiatan Ibu. Ini akan saya tagih juga nanti pada saat kita ujian aktualisasi nantinya. Tolong jaga kesehatan selama 30 hari kerja, karena Ibu berada di tempat atau area yang rentan akan penyakit. Ya, jadi jangan sampai nanti Ibu yang sakit tidak bisa atau terhalang nanti ujian aktualisasinya. Ya. Segera perbaiki dan lengkapi laporan ini untuk kesempurnaan dari laporan tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Arhan. Banyak beberapa catatan Ibu Yayan. Mudah-mudahan Ibu Yayan catat ya Bu ya. Ya, catat kemudian segera diperbaiki untuk nanti akan asesmen kembali oleh Pak Arhan. Ya. Baik, mungkin Bapak penguji Pak Misem masih ada yang mau ditambahkan atau saya kira cukup barangkali karena beliau sudah mematikan kamera. Oke, langsung closing statement aja Bu Yayan. Ya. Oh iya. Ada yang ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup Pak? Ya mungkin kalau tambahan referensi tadi itu untuk referensi bisa ditambahkan pedoman rumah sakit di ruang gawat darurat. Itu kan pedomannya juga lengkap sih,
karena di situ banyak sumber secara umum. Ya, itu saja Ibu. Lupa saya Baik, sampaikan. terima kasih Pak Misbah. Ya, silakan Bu Yayan, langsung closing statement. Terima kasih untuk saran dan masukannya kepada Pak Arhan Firdaus selaku penguji, Ibu Isnaini Ramadan selaku coach, dan Pak Misbah selaku mentor saya. Semoga tetap bisa menjaga kesehatan sampai nanti ujian hasil aktualisasi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tadi closing statement dari Bu Yayan, maka berakhir semua sesi dari Ibu Yayan. Terima kasih Pak Penguji dan Pak Misbah, Pak Mentor, atas berkenan mendampingi dan membimbing. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya serahkan ke host. Terima kasih Ibu Isnaini Ramadan, Pak Arhan. Oke, Ibu Yayan boleh dinonaktifkan recordnya.